Bab 1771. Selama salah satu pertempuran mereka mengalami luka parah yang memaksa mereka untuk berhenti dari tentara secara permanen. Awalnya, mereka mengira satu-satunya nasib yang menunggu mereka adalah menghabiskan sisa hidup mereka dengan duduk-duduk tanpa melakukan hal yang berguna. Namun, mereka kemudian bertemu dengan Great Marshal, yang mengubah lintasan sisa hidup mereka. Marsekal Agung menganugerahkan kepada mereka mata-mata identitas baru dari utara. Setelah itu, mereka datang ke Corleone sebagai veteran militer. Marsekal Agung telah memberi mereka misi untuk menyelidiki korupsi di kalangan pejabat pemerintah Corleone. Itu akan melibatkan penyusupan dan pengidentifikasian anggota geng kriminal yang dipimpin oleh mantan gubernur provinsi dan dilindungi oleh sekelompok pejabat korup. 10 dari mereka memulai sebagai penjaga pintu organisasi kriminal dan terus naik. Dengan membuktikan diri melalui kemampuan mereka akhirnya naik pangkat. Seiring waktu, mereka berubah menjadi anggota penting dari massa, terutama Big Bag, yang kini menjadi salah satu pemimpinnya. Untuk menghindari kecurigaan tentang identitas mereka telah melakukan tindakan mereka. Big Bag, misalnya, telah terlibat dalam setiap aktivitas buruk yang diharapkan darinya, minum minuman keras, main perempuan, judi, dan sejenisnya, dan telah menjadi lambang korupsi itu sendiri. Namun, sampai hari ini, Marsekal Agung masih belum mengakhiri operasinya. Big Bag sering curiga jika dia sebenarnya telah melupakan semuanya. Yang mengejutkan, Marsekal Agung telah datang kepadanya lebih awal untuk meminta tempat duduknya, membuktikan bahwa orang lain masih mengingatnya. The Great Marshal mengingat saya meskipun kami belum berhubungan selama 10 tahun penuh. Sungguh suatu kehormatan besar. Pikiran itu memenuhi dirinya dengan kegembiraan dan kegembiraan belaka. 9 rekannya datang kepadanya dalam waktu singkat, masing-masing dari mereka memiliki emosi yang sama saat mereka membombardirnya dengan pertanyaan. Apakah kamu serius? Apakah Marsekal Besar benar-benar kembali untuk kita? Jadi, aku benar. Marsekal Agung sama sekali tidak melupakan kita. Nah, apa langkah kita selanjutnya sekarang setelah Marsekal Agung kembali, kalau begitu? Big Bag melambaikan tangannya pada mereka saat dia menginstruksikan, kumpulkan 1000 elit sekaligus. Suruh mereka menyamar sebagai rakyat biasa dan bersembunyi di antara rakyat jelata. Satu-satunya tugas mereka adalah melindungi Marsekal Agung. Baiklah. Jawab mereka dan siap untuk bergegas ketika Big Bag menghentikan mereka. Tunggu, biarkan aku menyelesaikannya. Ingatlah ini, Marsekal Agung belum berniat mengungkapkan identitasnya. Jadi, diamlah dan jangan lakukan apapun yang bisa mengeksposnya. Dia mengingatkan mereka. Dipahami. Dari tidak jauh, sosok gelap telah menyaksikan seluruh adegan ini saat bersembunyi di sudut. Dia tidak lain adalah pengawal yang dikirim oleh Charles untuk memata-matai Big Bag. Setelah mengamati pemandangan itu, dia bergegas kembali ke Charles. Pak Darwins, saya pikir gubernur provinsi memang pergi untuk urusan mendesak. Dia baru saja mengumpulkan 9 pejabat tinggi untuk diskusi serius. Mereka bahkan menyebutkan mengirim 1000 elit untuk menunggu di antara rakyat jelata. Namun, saya tidak melakukannya. Tidak berhasil menangkap alasannya. Begitu dia mendengar itu, Charles langsung merasa lega. Jika gubernur provinsi memanggil 9 pejabat tinggi lainnya begitu mendesak, itu hanya bisa berarti memang ada masalah mendesak yang harus mereka tangani. Itu berarti dia menyerahkan kursinya seharusnya tidak ada hubungannya dengan Zeke. Meskipun dia tidak tahu mengapa gubernur provinsi memerintahkan 1000 elit untuk ditempatkan di kerumunan, dia memiliki tebakan yang samar. Alasan yang mungkin terlintas di benaknya adalah bahwa gubernur provinsi telah menerima berita bahwa seorang buronan sedang mengintai di antara orang-orang biasa, jadi dia mengirim orang untuk melacaknya. Dia berbalik dan menatap Zeke dengan dingin. Malam ini adalah malam kematianmu dan malam aku tidur dengan istrimu. Upacara segera berakhir. Lacey hendak pergi bersama Zeke ketika Charles menghentikannya. Bukankah ini kunjungan pertamamu ke sini, Lacey? Sebagai penduduk lokal, sudah sepantasnya aku memenuhi tugasku sebagai tuan rumah yang baik. Bagaimana dengan ini? Karena aku adalah pemilik Grand Royal Hotel, yang letaknya tidak jauh dari sini. Saya akan dengan senang hati mengizinkan Anda menginap di Presidential Suite di sana. Merupakan kehormatan besar bagi saya jika Anda mau menerimanya. Yah. Lacey ragu-ragu sejenak. Melihat tatapan mesum di mata pria itu, dia menduga pasti ada motif tersembunyi di balik tawarannya. Bab 1772. Kau seharusnya berterima kasih pada Charles,
Lacey, tegur Josephine padanya. The Grand Royal Hotel adalah hotel mewah bintang 6. Presidential suite-nya berharga setidaknya 100.000 per malam. Apakah Anda mendengar itu? 100.000. Pasti lebih dari jumlah yang dihasilkan suami Anda dalam setahun penuh. Dia tidak akan pernah mampu membelinya sendiri. Terjebak dalam dilema, Lacey melirik Zeke. Bagaimana menurutmu, Zeke? Zeke menjawab tanpa ragu-ragu, ya, kurasa tidak ada cara yang lebih baik untuk menunjukkan rasa hormat kita selain menerima tawaran yang baik, bukan? Luar biasa, Charles tersenyum. Saya senang berurusan dengan orang-orang yang jujur dan terus terang seperti Anda. Sekarang, izinkan saya mengatur sopir untuk mengirim Anda ke sana. Kilatan mematikan melintas di mata Charles. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, Zeke akan mati sebelum malam berakhir, dan kemudian istrinya secara alami akan menjadi milikku. Sungguh cara membunuh dua burung dengan satu batu. Dalam perjalanan mereka ke hotel, alis Zeke tetap berkerut saat dia memikirkan Big Bag. Bertahun-tahun yang lalu, dia mengirim Big Bag ke sini untuk menyelidiki pejabat yang korup. Namun, 10 tahun sejak misi dimulai, punggung besar sekarang berpipi merah dan perut buncit, jelas merupakan hasil dari minum dan makan berat selama bertahun-tahun. Bahkan, setiap inci dari pria itu diteriakkan, korupsi. Dia tidak mungkin benar-benar bergabung dengan geng, bukan? Jika itu benar, maka Zeke tidak punya pilihan selain memusnahkan Big Bag. Baginya, itu adalah tindakan paling kejam di bumi, yang dia harap tidak akan pernah dia lakukan. Di sampingnya, Lacey, yang tidak tahu apa yang ada di benaknya, mengira dia hanya cemburu dan kesal atas apa yang baru saja terjadi. Tes. Siapa yang mengira bahwa Marsekal Agung yang tinggi dan perkasa adalah orang yang sangat pencemburu? Dia menggoda. Zeke hampir tertawa terbahak-bahak karena pernyataan yang tidak masuk akal itu dan mengedipkan dahinya. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Aduh, sakit sekali. Seru Lacey, matanya berair karena kesakitan. Kesuraman yang telah memenuhi hati Zeke sebelumnya langsung memudar ketika dia melihat ekspresi menggemaskannya. Maaf. Aku tidak bermaksud menyakitimu. Di sini, aku akan membiarkanmu menjentikkan dahiku sebagai balas dendam. Tanpa berpikir dua kali, Lacey mengulurkan tangannya dan juga menjentikkan di tengah dahinya. Aduh. Jariku. Dia malah menjerit kesakitan. Segera, mereka tiba di kamar presiden di Grand Royal Hotel. Bahkan Lacey tidak bisa tidak mengagumi kemewahan dan kemegahan hotel mewah bintang 6 itu. Meskipun menjadi miliarder yang berbaur di antara anggota masyarakat kelas atas sepanjang waktu, dia harus mengakui bahwa dia belum pernah melihat tempat yang lebih mewah dalam hidupnya, bahkan di Ateville. Misi, di sisi lain, tidak bisa kurang tertarik pada kemewahan bangunan. Lebih dari segalanya, dia benar-benar terkuras setelah seharian melompat dan berlarian. Jadi, setelah makan beberapa suap makanan yang dikirim oleh manajemen hotel, dia kemudian pergi tidur dan tertidur lelap. Lacey juga menghabiskan sedikit waktu untuk mandi. Setelah selesai, dia menoleh ke Zeke. Ayo tidur, Zeke. Ini sudah larut malam. Bukankah kamu punya urusan yang harus diselesaikan besok pagi? Kamu harus istirahat yang baik malam ini, lalu aku yakin semuanya akan berjalan lancar besok. Zeke mengangguk. Baiklah, Lacey. Kamu tidur dulu. Aku akan bergabung denganmu setelah merokok di luar. Oke. Lacey bisa merasakan ada sesuatu yang mengganggunya tapi tidak berkomentar. Zeke meninggalkan ruangan dan menyalakan sebatang rokok, langsung naik ke atap. Melempar pandangannya ke kejauhan, dia bisa dengan mudah melihat tempat upacara doa dan seluruh danau tahta. Kerumunan pada upacara itu belum bubar, dan dia bisa mendeteksi kehadiran sekitar 1000 pria yang dia kenal bersembunyi di tengah-tengah kerumunan. Mereka tanpa diragukan lagi adalah orang-orang dari utara yang telah dilatih oleh Big Bag dan mata-mata lain yang dia kirim ke sini. Sambil mengisap rokoknya dalam-dalam, dia memerintahkan, ayo keluar. Astaga, astaga. 10 sosok gelap langsung muncul dari kegelapan yang mengelilinginya dan berlutut di depannya. Kami dengan hormat menyapa Marsekal Agung. Mereka berhati-hati untuk menjaga suara mereka tetap rendah agar tidak memperingatkan orang lain dan mengungkap identitas Zeke. Zeke tetap berdiri dengan punggung menghadap mereka. Apakah kamu masih ingat apa yang aku ajarkan padamu? Bab 1773. Ya, tentu saja, kami ingat. Jangan pernah lupa mengapa Anda memulai, maka misi Anda dapat diselesaikan, jawab Big Bag segera. Yah,
Apakah ada di antara Anda yang ingat alasan Anda memulainya? Tanya Zeke. Ya, kami melakukannya setiap saat. Kami tidak pernah berani melupakan, jawab mereka serempak. Tiba-tiba menghela napas berat, Zeke akhirnya berbalik menghadap mereka. Mendengar desahannya, Big Bag dan yang lainnya langsung merasakan jantung mereka berdetak kencang. Oh tidak. Apakah Marsekal Agung kecewa pada kita? Hati mereka mengepal karena khawatir saat pikiran itu melintas di benak mereka. Bangun, kalian semua, perintah Zeke. Tidak, Great Marshal, kami tidak berani melakukannya, jawab Big Bag. Nada suara Zeke langsung menjadi lebih keras saat dia mengulangi, bangun sekarang. Tidak berani menentang perintah langsung, mereka buru-buru bangkit. Menamparkan perut buncit Big Bag dengan ringan, Zeke bertanya dengan sinis, jadi, begini caramu mengingat tujuan awalmu. Big Bag tertangkap sekaligus. Jelas, Marsekal Agung curiga dia terseret ke dalam bisnis kriminal dan menjadi korup sendiri. Marsekal Agung, tolong izinkan saya menjelaskan. Dia buru-buru berusaha menjelaskan dirinya sendiri. Sesuai perintah Anda, saya menyusup ke organisasi kriminal dan meningkatkan pangkat saya. Hari ini, saya telah berhasil menjadi salah satu dari 5 pemimpin utama organisasi dan sekuat yang bisa didapat di dalamnya. Untuk mencapai ini, saya dipaksa untuk bersosialisasi setiap hari, mengambil bagian dalam pesta demi pesta, maka keadaan obesitas ini. Selain itu, ini adalah bagaimana para pemimpin geng lainnya juga terlihat. Untuk berbaur, saya tidak punya pilihan selain berubah menjadi penampilan yang mengerikan ini. Juga. Begitu, Zeke menghela napas lega karenanya. Dia khawatir beberapa saat yang lalu bahwa dia akan dipaksa untuk menghabisi Big Bag jika yang terakhir tidak dapat memberikan penjelasan yang memuaskan. Apakah yang kamu katakan itu benar? Big Bag segera mengangkat tangannya seolah-olah dia sedang bersumpah. Saya bersumpah, setiap kata yang saya ucapkan hanyalah kebenaran, kalau tidak Tuhan harus menghukum saya dengan kematian yang menyakitkan. 9 mata-mata lainnya juga berlutut. Kita semua dapat menjamin integritas Big Bag. Dia tidak berevolusi menjadi tampilan ini karena pilihan sama sekali. Selama bertahun-tahun, kami semua tetap setia kepada Anda dan Utara, Marsekal Agung. Tidak pernah sekalipun hati kami goyah. Mengangguk sedikit, Zeke memerintahkan, aku percaya padamu. Sekarang, bangun. Dia adalah orang yang cerdas dan tajam dalam penilaian. Jelas baginya bahwa orang-orang ini tidak berbohong. Faktanya, mereka tidak akan berhasil membodohi dia bahkan jika mereka telah mencoba. Jadi, bagaimana misi yang kuberikan padamu? Zeke bertanya. Big Bag segera melaporkan, kami menemukan bahwa area aktivitas organisasi kriminal tidak hanya mencakup Corleone tetapi juga meluas ke seluruh Rahasia. Setelah 10 tahun menyamar, kami akhirnya mengidentifikasi daftar lengkap anggota yang terlibat di dalamnya, berjumlah sekitar 10.000 dari mereka. Sekarang adalah saat yang tepat untuk menangkap tangkapan, Marsekal Agung. Zeke mengangguk setuju. Kalian semua telah melakukan pekerjaan dengan baik, tetapi kami belum terburu-buru untuk mengakhiri operasi ini. Saya akan memberitahu Anda ketika saatnya tiba. Dia tidak ingin terganggu dengan rencananya saat ini untuk melenyapkan Netherworld dan Warren. Ya, Great Marshal, jawab Big Bag. Omong-omong, Tuan, apakah Anda menyimpan dendam terhadap Charles Darwins dari Kementerian Suci? Ayahnya, Paul Darwins, Kepala Kementerian Suci, juga salah satu dari 5 pemimpin organisasi kriminal. Dengan izin Anda, kita bisa diam-diam mengambil tindakan terhadap Charles malam ini untuk mencegahnya menyusahkanmu. Zeke menggelengkan kepalanya. Tidak. Serahkan Charles padaku. Aku berencana berurusan dengannya sendiri. Pria itu cukup berani untuk mengingini istriku. Aku tidak akan pernah membiarkan dia pergi. Tampaknya Zeke sedikit cemburu. Ya, Marsekal hebat. Big Bag membungkuk hormat. Oh, ya, ada hal lain. Apakah ada di antara kalian yang pernah mendengar tentang Netherworld? Apakah Anda tahu jika itu terkait dengan organisasi kriminal ini? Zeke bertanya. Bab 1774. Big Bag dan yang lainnya menatapnya dengan bingung. Netherworld. Maafkan ketidaktahuan kami, tapi kami belum pernah mendengar tentang organisasi ini. Zeke melambai pada mereka dengan acuh. Aku tidak menyalahkanmu. Bahkan aku baru mengetahuinya belum lama ini. Wajar jika Anda belum pernah mendengarnya sebelumnya. Yah, saya kira itu saja untuk saat ini. Kembalilah, istirahatlah yang baik, dan bersiaplah untuk perintahku untuk mengakhiri operasi.
Dengan mengatakan itu, Zeke berbalik dan hendak kembali ke kamarnya ketika salah satu pria menghentikannya tiba-tiba. Marsekal hebat, harap tunggu. Ada yang ingin saya katakan. Bicaralah, jawab Zeke. Aku mungkin pernah bertemu dengan salah satu pria Netherworld sebelumnya, kata pria itu. Apakah begitu? Ini langsung membangkitkan minat Zeke. Lanjutkan. Pria itu melanjutkan, bolehkah saya bertanya apakah anggota Netherworld ahli dalam ilmu gaib? Misalnya, menghidupkan kembali orang mati. Zeke langsung mengangguk. Kamu benar. Itulah karakteristik paling khas dari anggota Netherworld. Pria itu menjelaskan, 2 tahun lalu, saya menerima informasi bahwa Paul Darwins dari Kementerian Suci pernah menjadi pelaku di balik kematian ratusan tentara utara. Salah satu korban kebetulan adalah saudara kandung saya. Marah, aku menyamar sebagai pelayan dan menyusup ke Ministry of Secret, akhirnya berhasil membunuh Paul. Aku sangat yakin pedangku langsung menembus jantungnya dan tahu kematiannya tidak bisa dihindari. Sangat mengejutkan, aku melihatnya 7 hari kemudian, penuh semangat dan kekuatan, dan tidak menunjukkan tanda-tanda bahwa dia telah menderita cedera sama sekali. Saya merasa begitu membingungkan sehingga saya curiga pedang saya pasti meleset dari sasarannya. Namun, saya kebetulan melihat sekilas dadanya yang telanjang secara kebetulan dan melihat bekas luka di dadanya di tempat yang tepat di mana hatinya seharusnya berada. Itu membuktikan pedangku telah mengenai tempat yang tepat. Selain itu, aku bisa merasakan sedikit aura kematian yang terpancar dari keberadaannya. Itu membuatku bertanya-tanya apakah dia mungkin telah bangkit dari kematian. Great Marshal, apakah menurutmu dia mungkin memiliki kekuatan Netherworld yang kamu sebutkan tadi? Zeke mengangguk sambil berpikir. Ya, itu sangat mungkin memang. Sepertinya Netherworld harus menyebar ke seluruh Rahasia jika mereka mau menembus bahkan tubuh yang tidak penting seperti Kementerian Suci. Kali ini, aku harus melenyapkan mereka untuk selamanya. Ngomong-ngomong, beberapa hama mungkin muncul nanti untuk mengganggu saya. Tolong bantu saya untuk menyingkirkan mereka. Ya, Marsekal Agung. Big Bag tidak kesulitan menebak siapa hama yang disebutkan Zeke itu, karena mereka jelas tidak lain adalah anak buah Charles. Sementara itu, Charles berada di ruang pribadinya di lantai pertama Grand Royal Hotel bersama Josephine, yang telah berganti pakaian menjadi seksi dan mencoba setiap trik dalam buku untuk merayu Charles. Meskipun begitu, Charles bahkan tidak bisa diganggu untuk melirik tindakan menggodanya. Pada saat ini, seluruh pikirannya dipenuhi dengan pemikiran tentang Leslie. Sejak dia menyaksikan kecantikannya, tidak ada yang bisa dilakukan Josephine untuk menarik bahkan sebagian kecil dari minatnya lagi. Namun, Josephine menolak untuk menerima nasib ini. Sebaliknya, dia hanya menggandakan usahanya, bahkan melakukan setiap gerakan vulgar yang bisa dia pikirkan, berharap akhirnya membangkitkan minat Charles padanya. Sayangnya, dia tidak hanya tidak dapat mengalihkan perhatian Charles dari keinginannya untuk Leslie, usahanya menjadi bumerang dan menyebabkan Charles merasa agak jijik padanya. Dia sudah muak dengan gadis-gadis yang berisik dan putus asa seperti Josephine sekarang dan lebih suka gadis-gadis yang murni dan polos seperti Leslie. Karena itu, dia memaksa Josephine untuk meninggalkannya sendirian, yang hanya memperdalam kebencian Josephine terhadap Leslie. Josephine bukanlah orang bodoh. Tidak sulit baginya untuk mengetahui bahwa Charles hanya kehilangan minat padanya karena Leslie. Mengepalkan tinjunya, dia menyatakan, Leslie, kau rubah kecil. Beraninya kau mencuri laki-lakiku. Aku akan memastikan kau tidak meninggalkan Corleone hidup-hidup. Dia tampaknya benar-benar lupa fakta bahwa dialah yang memperkenalkan Leslie kepada Charles, dan Charles-lah yang tenggelam dalam obsesi sepihak terhadap Leslie. Semua ini sama sekali bukan kesalahan Leslie, sama sekali tidak. Bab 1775. Segera setelah Josephine pergi, 4 pria berpakaian serba hitam dengan belati terselip di ikat pinggang mereka menyelinap ke kamar Charles tanpa suara. Berdasarkan cara mereka bangun dan cara mereka bergerak, jelas bahwa mereka adalah pembunuh profesional. Charles bahkan tidak menyadarinya ketika mereka berhenti tepat di belakangnya. Untungnya, mereka tidak menyerang pria itu. Sebaliknya, pemimpin kurus dan tinggi itu bertepuk tangan, mengumumkan kehadiran mereka. Tuan Darwins, Anda meminta kami. Mendengar suara itu, Charles hampir melompat keluar dari kulitnya saat dia tersentak kaget. Berputar-putar dan melihat keempat pria itu berdiri di belakangnya, dia hampir meledak karena marah. God asterisk menit. Bagaimana kamu bisa masuk tanpa mengeluarkan suara sama sekali? Apa kamu mencoba menakutiku sampai mati? Pemimpin itu menjawab singkat,
jadwal kita padat, Tuan Darwins. Ayo kita lanjutkan. Mengapa Anda memanggil kami? Charles tiba-tiba tertawa kecil ketika dia menjawab, kamu adalah 4 pembunuh profesional, namun kamu mengajukan pertanyaan konyol seperti itu. Tentu saja aku memanggilmu ke sini karena ada seorang pria yang aku ingin mati. Pemimpin itu mengangguk. Tidak masalah. Seperti biasa, kami akan meminta setoran setara dengan setengah dari jumlah sebelum mengambil tindakan. Fakta bahwa sang pemimpin menggunakan kata-kata, seperti biasa, menunjukkan bahwa ini bukan pertama kalinya Charles mempekerjakan mereka sebagai pembunuh. Tidak, kali ini. Aku akan membayar penuh di muka dan menggandakan jumlah biasanya. Charles menyatakan. Pemimpin kurus itu tersenyum. Baiklah, Tuan Darwins. Anda boleh yakin bahwa kami akan melakukan pekerjaan dengan efisien dan tanpa meninggalkan satu pun jejak. Namun, kali ini, saya tidak hanya ingin seorang pria terbunuh. Saya juga memiliki permintaan tambahan, tambah Charles. Tolong jelaskan, jawab pemimpin itu dengan singkat. Targetnya tinggal di sini, di Grand Royal Hotel. Anda dapat menemukannya di kamar presidensial. Mereka adalah pasangan, dan saya ingin Anda membunuh pria itu dan memberikan obat kepada wanita itu, Charles menjelaskan. Mendengar itu, pemimpin itu langsung terlihat sedikit enggan. Itu berarti Anda meminta kami untuk menghabisi 2 target, Tuan Darwins, yang juga berarti pembayaran ganda hanya adil bagi kami. Selain itu, mengapa Anda ingin kami meracuni wanita itu? Kami bisa langsung membunuhnya, dan itu akan menjadi pekerjaan yang lebih mudah dan lebih bersih juga. Tidak. Obat yang ingin kuberikan padanya bukanlah racun, Charles menjelaskan sambil melemparkan botol porselen kecil ke pemimpinnya. Kau tahu ini apa, kan? Pemimpin itu menatapnya dengan pandangan bingung saat dia membuka tutup botolnya. Namun, setelah mencium aroma yang keluar darinya, dia langsung mengerti. Saya mengerti keinginan Anda, Tuan Darwins. Baiklah, kalau begitu. Kami akan melakukan apa yang Anda katakan. Charles mengangguk. Pergilah dan ambil tindakan, kalau begitu. Lebih cepat lebih baik. Oh, dan omong-omong, ada juga seorang gadis kecil bersama mereka. Aku ingin kau membawanya ke sini ke kamarku, supaya dia tidak mengganggu. Hah. Keempat pembunuh tiba-tiba ragu-ragu. Akhirnya, pemimpin mereka berbicara. Seorang pria, seorang wanita, dan seorang anak. Apakah ini keluarga dengan 3 orang yang sedang kita bicarakan? Menurut pandangan saya, Tuan Darwins, sebaiknya kita hentikan ini. Bukankah ada banyak wanita di dunia ini? Mengapa Anda begitu terpaku pada yang satu ini? Charles mencibir mendengarnya. Ingat identitas kalian, teman-teman. Kalian adalah pembunuh. Sejak kapan kalian mulai membiarkan kebaikan dan kasih sayang mendikte tindakan kalian? Lelucon yang luar biasa. Kalian semua harus berhenti dari pekerjaan kalian dan berubah menjadi biksu. Melihat bahwa Charles tegas dalam keputusannya, para pembunuh tidak punya pilihan selain mengikutinya. Kami akan melakukan apa yang kami bayar. Dengan demikian, keempat pembunuh itu menunggu sampai tengah malam dan kemudian berangkat untuk melakukan misi mereka. Menjaga diri mereka tetap di titik buta, mereka maju ke kamar presiden di lantai paling atas diam-diam, gerakan mereka diam seperti hantu. Tidak lama setelah mereka pergi, Charles mengeluarkan sebotol porselen kecil berisi afrodisiak dan menenggak isinya. Dia berbaring menatap langit-langit dengan ekspresi lapar di wajahnya. Aku datang, sayang. Kita akan bersenang-senang paling liar malam ini. Oh, ya.